Karena kita ada 3 kepala, 3 ide, 3 kreativitas yang berbeda. Tapi langkah yang biasa kita lakukan biasanya kita kumpul, kita sharing. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Halo, nama saya David Christian Nasution. Saya owner dari Es Burjo Nusantara. Lokasi Es Burjo Nusantara berada di Jalan Perumnas nomor 31, tepatnya di sebelah Selokan Mataram, Kota Yogyakarta. Jadi asal mula kami membuka usaha ini, pertama dari kebiasaan kami bertiga ini hampir setiap hari, setiap malam itu kami selalu makan es burjo, susu kacang hijau. Nah, dimulai dari situ kita punya pemikiran, kenapa ya bubur kacang hijau itu selalu disajikan di mangkuk? Kenapa nggak di dalam gelas, bisa disedot, jadi bisa dibawa kemana-mana? Kemudian lambat laun kita lihat bisnis minuman di Yogyakarta cukup tinggi. Maka dari itu kita punya pemikiran gimana kalau kita bikin usaha minuman yang beda tapi tetap bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, maka dari itu kita membuka bisnis dari bahan toppingnya itu bubur kacang hijau terus sama ketan hitam. Kemudian biasanya susunya itu kan susu dari produk-produk yang sudah ada. Kami menggunakan susu murni sebagai minuman utamanya supaya bisa lebih sehat dan bisa memperkenalkan susu murni di masyarakat. Maka dari itu kami membuat Es Burjo Nusantara ini sebagai minuman yang berbeda dari yang lain dengan bahan dasar bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam sebagai toppingnya. Sebenarnya kita waktu penentuan nama itu ada beberapa nama. Tapi pertama, alasan kenapa kami membentuk Es Burjo itu karena di Jogja ini sendiri nama Burjo itu udah sering disebutkin sama mahasiswa-mahasiswa, sama orang-orang di sekitar sini. Jadi namanya itu udah nggak asing, udah sering disebutin, udah sering didengar. Jadi kita kenamain namanya Es Burjo karena kita minumannya produknya es Burjo. Kenapa Nusantara? Karena kami berharap Es Burjo Nusantara ini bisa berada di seluruh Indonesia. Yang pertama itu tantangannya itu pertama kuliah. Karena kita ini masih mahasiswa, jadi kita ada kesulitan di cara produksinya, uji coba dari minumannya itu sendiri, kemudian dari bahan dasar. Karena bahan dasarnya itu kita harus olah lagi dari awal, kita harus tentuin dulu bahan-bahannya itu bisa enak atau cocok untuk di lidah semua orang dengan bahan yang udah ada itu. Kemudian selanjutnya dari susunya, karena produk susu murni itu yang kita cari itu mau yang benar-benar murni, jadi nggak bisa sembarangan kita asal cari susunya itu kan. Nah, makanya kami mencari dari tempatnya langsung di peternakan, kemudian nanya-nanya di sekitar sini, ternyata ada. Pertama untuk variannya sendiri kita dari survei, Mas. Jadi surveinya itu kita lihat rasa-rasa yang biasanya diminati orang tuh yang mana sih. Kemudian kita uji coba dengan minuman kami sendiri. Kira-kira cocok atau enggak rasanya. Kemudian kita juga menambahkan beberapa rasa yang belum dikenal orang, tapi kita coba cocokkan dengan minuman kita.
karena kita kan bubur kacang hijau sama bubur ketan hitam. Jadi nggak semua rasa bisa kita masukkan. Jadi itu berdasarkan survei dan dari beberapa orang yang beli minuman itu rasanya apa sih? Jadi kita dari situ. Sebenarnya kalau dari kami bertiga, kami tidak ada basic dari bisnis, tapi kita dari coba aja sih Mas, dari try and error. Jadi kita coba, kalau misalnya gagal, kita cari lagi solusinya. Jadi nggak ada pengalaman khusus sih dari pembuatan es burjo Nusantara ini. Jadi benar-benar kita dari coba, gagal, kita cari lagi, kita coba lagi, kemudian mungkin nanti gagal lagi, nanti kita coba lagi. Jadi kita selalu evaluasi. Sebenarnya dari situ Mas. Dari mulai kita awal buat ini, kalau dilihat dari mundur waktunya, sekitar 4 bulan. Kita 4 bulan udah mempersiapkan semuanya. Kita coba dari uji coba, survei barang, suplai bahan-bahan mentah, suplai booth, segala itu sekitar 4 bulan. Karena kita mulainya dari nol, Mas, ibaratnya dari bawah. Kemudian kita punya konsep, kita berjuang dari bawah. Jadi kita punya konsep seperti ini. Kalau dari kondisinya, kita memang mau berusaha untuk dari awal. Tapi kalau untuk dari minumannya sendiri, kami mau menciptakan suatu minuman yang beda, tapi bisa dinikmati untuk semua orang, dan itu ada di sekitar kita juga. Itulah kenapa kita ciptakan es burjo Nusantara. Kalau untuk awal ya, kita mulai dari marketingnya dari Instagram. Dari Instagram kita menciptakan foto yang bagus dan enak dilihat. Kemudian kita mulai promosi dari Instagram. Kemudian kita masuk ke pasar yang lebih digital, misalnya toko online seperti Gojek atau Grab. Itu kita coba daftarkan juga sebagai ajang promosi, kemudian ikut promosi yang ada di situ juga. Tapi kalau untuk awal kita mulai dari Instagram. Dari Instagram kita coba olah di situ, kita hasilkan foto-foto yang bagus dan kita coba explore di situ. Nah, itu untuk promosinya. Kalau dari respon dari pelanggan itu variatif sih Mas. Tapi rata-rata bilang minuman es burjo Nusantara ini termasuk yang baru. Maunya rasa yang baru dan punya sisi inovasi yang baru. Karena biasanya kan udah banyak di pasaran misalnya boba, tapi kami coba ubah ke toppingnya bubur ketan gitu. Nah, itu respon dari mereka, pertama inovatif dan tentunya enak. Kalau dari es burjo sendiri ada tiga varian dari minuman kita. Pertama dari burjo series, yaitu dari susu murni dengan bubur kacang hijau. Kemudian ada burtan series. Kalau burtan series ada 4 rasa utama. Yang pertama ada rasa choco oreo, kemudian burtan taro, red velvet, sama green tea. Kemudian ada dari milk base series. Jadi untuk susu murninya juga 4 rasa, ada choco oreo, green tea, red velvet, dan taro. Pertama, karena kita ini masih bertiga, dan masih kuliah juga, jadi kita sesuaikan dengan jadwal kita masing-masing. Kita kumpulkan jadwal kita masing-masing, kemudian kita sesuaikan dengan masuknya tanggal hari berapa, hari apa, kemudian nanti jaganya yang pasti nggak ada mata kuliah. Jadi kita masih sistem shift karena kita ada 3 orang. Sebenarnya itu cukup sulit sih ya, karena kita ada 3 kepala, 3 ide, 3 kreativitas yang berbeda. Tapi langkah yang biasa kita lakukan, biasanya kita kumpul, kita sharing, kita mau apa, dia mau apa, kemudian kita satukan, cocok atau enggak. Misalnya sama-sama cocok, itu
coba kita kolaborasiin, enaknya gimana? Karena nggak mungkin kan kita 3 ide itu kita gabungin semua. Pasti ada yang mungkin idenya kalah atau memang kurang menarik. Tapi menurut dia menarik, tapi menurut kita menarik. Itu salah satu kesulitan sih dari memadukan idenya itu. Tapi langkah yang biasa kita lakukan, kita sharing aja sih, kita kumpul bertiga, ide kita keluarkan, kita kolaborasiin, enaknya gimana, dan tentunya terus kita punya prinsip, kita bertiga mau bisnis, kita harus bertiga tuh harus bareng. Kita harus bareng dan nggak boleh ada yang egois masing-masing, kita sama-sama. Jadi kita punya prinsip gitu, kita bareng-bareng, kita buka bareng-bareng, dan kita berjuang bareng-bareng.